Oke, teman-teman, kita lanjutkan ya. Nah, kita nanti akan mencari nilai A1 dan A2 ya dari eh, nilai awal. Nah, sekarang kita selanjutnya ya di sini kita tentukan nilai awal dan akhir rangkaian. Oke, nah ini ada 3 kondisi ya. Yang pertama itu saat T-nya itu menuju tak hingga. Jadi sudah sangat lama sekali. Kalau teman-teman lihat di rangkaian awal yang di atas ya, kita lihat sebentar. Oke, ini saya copy, kita bawa ke bawah ya. Mohon bersabar dulu. Teman-teman sambil nunggu boleh juga ikutan untuk gambar rangkaian ini ya. Oke, saya bawa ke bawah. Ya, di sini. Oops, sorry. Ya, nggak ke bawah. Oke, di sini ya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat rangkaian ini ya, pada saat T sudah dia menuju tak hingga, itu rangkaian telah mencapai kondisi steady state atau stabil. Ya, di sini catatannya saya tulis ya. Saat T-nya menuju tak hingga, rangkaian itu sudah stabil atau kita sebut dia namanya steady state. Ya. Nah, hal ini menyebabkan kapasitor telah penuh ya. Ini ada kapasitor penuh, ini juga penuh. Nah, kalau kapasitornya penuh, saya tulis dulu ya, kapasitor penuh. Nah, kalau kapasitor penuh dia menjadi saklar. Saklar off. Artinya dia memutus rangkaian di sini. Nah, akibatnya apa? Akibatnya tidak ada arus yang mengalir pada C1 maupun pada C2. Nah, kemudian ini ya sifat dari op-amp ideal ya. Ideal itu kan bahwa tidak ada arus yang masuk ke sini. Dan tadi di awal sudah dikatakan bahwa pada C1 dan C2 tidak ada arus yang mengalir. Sehingga di sini bisa kita tulis rangkaiannya ya. Maka rangkaian ekuivalen ya yang setara dengan kondisi saat T-nya itu sudah tak hingga itu menjadi begini teman-teman. Kita punya sini sumber tegangannya ya, kemudian ini ada resistor. Kita udah sampai sini ya, ini titik A. Nah, kemudian di sini udah putus nih. Nah, kemudian ini ada resistor lagi masuk ke sini. Ini op-amp-nya di sini ya. Oke. Terus ini kita lihat ke sini, ini ke sini. Nah, ini kan sudah putus siapa namanya si kapasitornya. Berarti rangkaiannya sudah putus begini. Ini kita sambung. Ini adalah ground. Kemudian ini ada resistor di sini ya. Nah, ini ke sini. Nah, jadi rangkaian kita menjadi begini teman-teman. Ini ada kapasitor di sini udah nggak ada lagi ya, karena dia sudah jadi saklar off. Jadi lebih baik kita hilangkan aja. Ini nilainya R, 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 min, plus ini plus min VSUT ya. Nah, jadi kita cari dulu ya, maka cari dulu V0 pada saat tak hingga berdasarkan ya rangkaian ini. Oke. Nah, caranya gimana? Ya, caranya kita dengan analisa op-amp seperti biasa ya. Jadi, kalau kita lihat di sini ini ada arus ya. Ini op-amp medial ini sama dengan 0, ini sama dengan 0. Misalkan ini titik A gitu ya, ini titik B dari op-amp ideal ya. Op-amp ideal. Saya tulis dulu VA sama dengan VB. Terus karena
Karena VB-nya itu ke ground ya, sama dengan 0, maka ini kita tulis VA sama dengan VB sama dengan 0. Nah, terus kita terapkan, karena ini tidak ada arus yang ke sini, maka kalau ada arus di sini, dia akan naik ke atas sini ya. Misalkan ini I1 gitu, ini misalkan yang ke atas I2. Jadi kita tulis di sini ya, terapkan KCL ya di node A, maka I1 sama dengan I2 ya, I masuk sama dengan I keluar. Berarti ini VS min VA per R ya, VS min VA per R sama dengan VA min, ini tadi V out ya, V out-nya dari sini ke sini. Berarti ini adalah VA minus V out per R. Nah, di sini karena VA-nya sama dengan 0 ya, maka bisa kita tulis VA sama dengan 0, berarti VS min 0 per R sama dengan 0 minus V0 per R. Atau VS per R sama dengan min V0 per R. Nah, di sini bisa kita tulis bahwa nilai V0 itu sama dengan minus VS. Nah, VS-nya di sini nilainya adalah 10 ya. Di awal tadi 10, berarti kita tulis 10 minus 10 milivolt ya. Oke, atau sama dengan minus 0,01 volt. Oke. Ini kita udah dapat syarat syarat awal ya. Di sini. Jadi bisa ditulis sehingga ya dapat ditulis bahwa nilai dari V out ya pada saat steady state ya itu sama dengan V out pada saat tak hingga, itu sama dengan min VS, yaitu nilainya adalah min 10 milivolt atau sama dengan minus 0,01 volt. Oke, teman-teman, kita sudah dapat nilai VSS-nya ya. Jadi saya dapat ditulis di sini. Ditulis bahwa yang namanya respon total rangkaian adalah yaitu V out fungsi T itu sama dengan tegangan respon transien kita jumlahkan dengan tegangan dari respon ya steady state-nya. Nah, oke, kita lihat respon transien itu yang bagian atas ini tadi, teman-teman ya, yaitu pada persamaan 6. Oke, ini saya tulis dulu persamaan 7 ya, yang ini. Oke, maka di sini V out fungsi T total itu sama dengan V out transien tambah dengan V out untuk steady state. Nah, V out transiennya tadi adalah A1 cos 4,05 ya T. Bener ya, yang persamaan berapa tadi? Persamaan 6 ya. Ini ya. Oke, T plus A2 kali dengan sin 4,05 T kali dengan E pangkat minus 0,5 T plus respon steady state itu persamaan 7 ya, yaitu minus 0,01 gitu ya. Ini satuannya sama-sama volt, atau bisa kita tulis V out fungsi T-nya sama dengan A1 cos 4,05 T plus A2 sin 4,05 T kali E pangkat minus 0,5 T min 0,01. Ini satuannya sudah volt ya. Volt. Oke. Nah, ini misalkan saya sebut sebagai persamaan
persamaan 8. Oke, teman-teman, kita udah dapat nih ekspresi dari respon total rangkaian kita, ya, seperti ini bentuknya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita mencari nilai konstanta A1 dan A2, ya. Jadi penentuan konstanta A1 dan A2 dengan memasukkan kondisi awal, ya, pada persamaan 8 gitu, ya. Jadi pertama kita cek yaitu saat T kurang dari 0, ini kondisinya di mana di awal itu tegangannya masih belum ada, ya. Berarti Vs-nya sama dengan 0. Ya. Maka di sini bisa kita tulis, maka kalau pada rangkaian ini, mana tadi teman-teman ini ya, rangkaian ini Vs-nya 0, maka tegangan di semua tempat ini pasti juga 0 gitu ya, karena kapasitor masih kosong juga. Sehingga bisa kita tulis, maka Vout-nya pada saat 0 minus, ya, sesaat sebelum diaplikasikan step function UT tadi, sama dengan 0, itu sama dengan VA 0 minus gitu. Kemudian saat T-nya lebih besar daripada 0, ini kita lihat bahwa sumber tegangan, ya, sumber tegangan Vs baru saja diaplikasikan, ya, atau dipasang sikan pada rangkaian. Oke. Nah, artinya kalau baru diaplikasikan ini berarti kan kita memberikan suatu tegangan yang tiba-tiba, ya, dari 0 kemudian menjadi 10 volt. Nah, ini karena di rangkaian kita di sini itu ada kapasitor. Nah, kapasitor ini memiliki sifat bahwa dia tidak bisa merespon perubahan tegangan yang terjadi. Oleh karena itu, sini saya tulis, ya, karena kapasitor, ya, kapasitor tidak dapat merubah tegangan, ya, tegangan secara tiba-tiba, ya. Oke, sehingga ini bisa ditulis Vout pada saat 0 plus itu sama dengan VA pada saat 0 minus itu sama dengan 0. Oke, ini kita simpan sebagai persamaan 9, yang ini kita simpan sebagai persamaan 10. Oke, nanti kita lanjutkan di video selanjutnya, ya.